Hai gengs, ketemu lagi dengan Mimin di Katomuji. Moga aja kalian gak bosan-bosan dengan sapaan yang monoton ini. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film yang menyoroti orang-orang seperti Mimin ini khususnya, yaitu bagaimana rasa gak enakan kepada orang lain dan mengutamakan sopan santun bisa menyebabkan petaka untuk keluarga sendiri. Bukan berarti Mimin bilang sopan santun dan rasa gak enakan itu buruk, tapi waspada kepada orang baru itu penting. So, untuk yang sudah nonton, absen dulu dan kasih pendapat kalian di kolom komentar, agar penonton yang belum nonton jadi tambah penasaran. Let's go! Turn off the lights, put on your headphones, and let's begin our journey. Di suatu malam, satu keluarga baru saja datang ke sebuah tempat liburan yang khusus dikunjungi oleh keluarga-keluarga kecil yang suka menghabiskan waktu liburan musim panas bersama keluarga mereka. Tempat itu bernama Tuscany di Italia. Satu keluarga, sebut saja Bjorn, beserta istrinya bernama Lois, dan putri mereka bernama Agnes, juga ikut dalam liburan malam itu. Saat siang harinya, keluarga Bjorn sedang mencari oleh-oleh. Namun sepertinya Agnes kehilangan sebuah boneka kelinci kesayangannya, yang menyebabkan Bjorn harus mencarinya ke sana kemari. Dan untungnya, Bjorn berhasil menemukan boneka kelinci milik Agnes itu. Lalu saat ia kembali, Lois sedang berbincang dengan sepasang suami istri yang bernama Patrick, istrinya bernama Karin, dan putra mereka bernama Abel. Tampaknya Patrick dan Karin tertarik untuk bersahabat dengan keluarga Bjorn. Mereka mengajak Bjorn untuk makan siang bersama, dan dilanjutkan makan malam bersama di tempat mereka menginap. Singkat cerita, kembalilah Bjorn dan keluarganya ke rumah mereka yang ada di Denmark. Lalu Bjorn mendapatkan surat undangan dari Patrick, yang mengajak keluarga Bjorn untuk berlibur di kediaman mereka di Belanda. Tentu saja hal itu membuat Bjorn dan Lois mendiskusikannya bersama dua orang teman mereka saat makan malam. Dan keputusan dari Bjorn dan Lois adalah untuk mengunjungi serta menghabiskan akhir pekan mereka di Belanda melalui perjalanan darat. Setibanya di kediaman Patrick, Bjorn dan Lois disambut oleh Patrick dan Karin. Saat itu kita akan tahu, jika menurut pembicaraan Patrick sebelumnya kepada Bjorn, Patrick bekerja sebagai seorang dokter, dan putra mereka, Abel, memiliki kelainan genetik yang membuat Abel kesulitan untuk berbicara. Hari pertama, Patrick mengenalkan lingkungan rumah miliknya kepada Bjorn dan Lois, serta menempatkan Agnes satu kamar dengan Abel. Kemudian di saat makan malam, Patrick memberikan hidangan daging babi kepada Lois, dan meminta Lois untuk memakan gigitan pertamanya. Walaupun sebenarnya Patrick sudah diberitahu jika Lois merupakan seorang vegetarian, tapi untuk menghargai Patrick, terpaksalah Lois memakan hidangan tersebut. Kemudian setelah itu, seusai makan malam, Bjorn pergi keluar rumah Patrick untuk membuang sampah. Namun ia bertemu dengan Abel yang menunjukkan bagian lidahnya kepada Bjorn. Setelah itu, Patrick memanggil Abel untuk segera masuk ke dalam rumah. Saat akan tidur, Agnes meminta untuk tidur bersama kedua orang tuanya itu, sebab mungkin saja Agnes kurang nyaman tidur di rumah orang yang baru mereka kenal. Esok siangnya, kedua keluarga ini pergi jalan-jalan di sebuah pertanian gandum. Tapi ada satu hal aneh yang terjadi saat itu, di mana Agnes bermain perosotan, tapi Abel duduk di bawah perosotan Agnes. Kemudian Agnes memanggil Lois agar berbicara kepada Abel untuk pindah sebentar. Lois yang mencoba berbicara kepada Abel tidak dihiraukan, sehingga Lois meminta bantuan Patrick agar berbicara dengan Abel. Namun sayangnya, bukannya membujuk Abel, Patrick malah agak kasar menarik Abel untuk segera pindah dari bawah perosotan itu, yang tentu saja membuat Lois serta Bjorn tidak enak hati melihat hal itu. Sesampainya di rumah Patrick, Lois langsung berbicara kepada Bjorn bahwa ia tidak nyaman tinggal lama-lama di rumah Patrick. Sebab, pikir Lois, Patrick dan Karin bukanlah orang yang ramah seperti yang ia duga. Tidak berapa lama, Karin datang mengajak Bjorn dan Lois untuk sebuah makan malam di sebuah tempat terkenal di kota mereka. Tentu saja hal itu disambut baik oleh Lois dan Bjorn. Namun saat di malam harinya, Karin serta Patrick menjelaskan kalau acara makan malam ini hanya untuk orang dewasa, serta mereka sudah memanggil seorang pengasuh anak yang bernama Mujahid sebagai pengasuh untuk Agnes dan Abel. De babysitter? Hey, je moet echt gaan hoor. Di tempat makan malam itu, Bjorn dan Lois yang tidak paham bahasa Belanda meminta Patrick dan Karin untuk memesankan makanan paling rekomendasi di tempat itu. Dan kembali Lois mengingatkannya kalau ia merupakan vegetarian. Selesai makan, Patrick dan Karin berdansa
sebab mendengar musik yang begitu menarik untuk mereka. Awalnya Louis dan Bjorn sangat syok melihat hal itu. Mereka mencoba untuk menyamai kebiasaan kedua pasangan itu. Tapi tampaknya berdansa dan berjoget bukan ciri khas dari kedua pasangan asal Denmark tersebut. Hal tidak nyaman terjadi di saat akan membayar makan malam itu. Bjorn berpikir jika mereka ditraktir oleh Patrick, namun Patrick minta berbagi tagihan. Dan lebih parahnya lagi, Patrick secara tersirat meminta Bjorn membayar tagihan itu secara penuh. Ketidaknyamanan berlangsung di dalam mobil. Mobil yang dibawa oleh Patrick melaju dengan ugal-ugalan, serta memutar musik yang begitu keras. Tentu saja jiwa-jiwa introvert dari Louis keluar, karena ia tidak suka keributan itu. Meskipun sudah meminta untuk mengecilkan suara musiknya, tapi Patrick tidak menghiraukannya. Sesampainya di rumah, hal pertama yang dilakukan Louis adalah mencari Agnes, sebab Louis sudah tidak nyaman dan memiliki perasaan tidak baik dengan keluarga Patrick ini. Namun untungnya Agnes baik-baik saja. Lalu setelah memastikan Agnes baik-baik saja dan sedang tertidur, Louis minta izin kepada Bjorn jika ia akan mandi. Namun di saat di dalam shower kamar mandi, Louis mendengar seseorang masuk tanpa permisi ke dalam sana. Louis menyangka jika itu adalah Patrick. Setelah mendapatkan hal tidak nyaman itu, Louis kembali ke kamarnya dan menemui Bjorn. Louis dan Bjorn sedikit bermadu kasih malam itu. Namun di tengah kegiatan tersebut, terdengar suara Agnes memanggil karena ia ingin tidur dengan Bjorn dan Louis. Namun Bjorn maupun Louis mengabaikannya. Tepat saat itu juga, Bjorn melihat kalau Patrick sedang memperhatikan mereka dari balik pintu kamarnya. Louis terbangun di waktu subuh, pergi ke kamar Agnes, tapi Louis tidak menemukan Agnes di sana. Kemudian Louis pergi ke kamar Patrick dan Karin. Louis kaget karena Agnes sudah tidur di dalam kamar Patrick dan Karin. Louis mengambil Agnes lalu membawanya ke dalam kamar, serta membangunkan Bjorn sebab ini sudah terlalu melampaui batas. Mereka memutuskan untuk pergi secepatnya dari kediaman Patrick tanpa memberitahu Patrick sebelumnya. Mereka pun pergi dengan mengendap-endap tanpa diketahui oleh Patrick dan Karin. Tapi sayangnya, di tengah perjalanan pulang itu, Agnes merengek kepada Louis sebab tidak menemukan boneka kelinci kesayangannya. Louis mencoba membujuk Agnes dengan mengatakan nanti akan dibelikan yang baru. Tapi Agnes tetap merengek dan tidak mau mendengarkan Louis. Bjorn yang memang sangat sayang kepada Agnes memutar mobilnya untuk kembali ke rumah Patrick guna mengambil boneka kelinci milik Agnes itu. Dan di saat sampai, Bjorn kembali ke dalam rumah Patrick. Namun ternyata boneka kelinci itu terjatuh dan ada di bawah bangku tempat duduk Agnes. Mengetahui jika bonekanya sudah ketemu, Louis mencoba mengejar Bjorn untuk memberitahukannya. Tapi di saat sampai, Bjorn meminta Louis menunggu, sebab Bjorn sedang berdebat hebat dengan Patrick serta Karin, karena mereka pergi tanpa berpamitan. Saat itulah Louis mulai mengeluarkan unek-unek yang selama ini ia pendam, mulai dari makanan, tempat tinggal, cara Patrick melayani mereka, dan cara Patrick membentak Abel. Patrick serta Karin meminta maaf, lalu berjanji akan memperbaiki kesalahan mereka, jika Bjorn dan Louis ingin menetap 1 hari saja di tempat mereka. Ya, setelah perdebatan itu, memang tampak kedua keluarga ini lebih akrab dan enjoy dalam berhubungan satu sama lainnya. Bahkan Bjorn pergi dengan Patrick ke sebuah lahan terbuka untuk sekedar bercerita lebih dalam. Bjorn menuangkan emosinya serta bercerita kalau selama ini ia mengalami klaustrofobia, atau lebih sederhananya memiliki rasa cemas berlebihan atas penilaian orang lain. Dan juga selama ini ia merasa tidak menjadi dirinya sendiri. Setelah mendengar cerita itu, Patrick mengajak Bjorn ke lahan terbuka untuk berteriak agar mengeluarkan semua unek-uneknya saat itu. Sekembalinya Patrick dan Bjorn, mereka bersantai untuk menyaksikan Abel dan Agnes yang sudah sangat akrab dan akan menampilkan gerakan joget mereka. Tapi anehnya saat itu, hanya karena Abel salah dalam gerakannya, Patrick membentak Abel dengan sangat kasar. Yang tentu saja, hal itu membuat Louis kembali tidak nyaman dan menegur cara Patrick mendidik anaknya. Tapi Patrick menjawab bahwa setiap orang tua memiliki cara untuk mendidik anak-anak mereka sendiri. Tentu saja, perdebatan itu semakin membuat Louis tidak nyaman. Akhirnya, Bjorn serta Louis memutuskan untuk berberes malam hari itu, agar bisa pulang di esok paginya. Tapi Bjorn terbangun di tengah malam karena suara berisik dari Patrick yang berlalu lalang di depan kamar mereka. Bjorn keluar kamar untuk memastikan hal itu,
dan melihat sebuah keanehan di gudang milik Patrick. Bjorn masuk ke dalam gudang itu, yang mana isi di dalamnya ada banyak kamera, koper, dan sangat banyak foto keluarga di sana. Alhasil saat Bjorn melihat foto-foto itu, ia sadar jika Abel bukanlah anak dari Patrick dan Karin. Sebab di foto-foto tersebut mengisyaratkan Patrick selalu memiliki anak yang sama persis dengan anak keluarga lain yang difoto sebelumnya. Jadi simpelnya gini Demi menjelasin. Patrick berfoto dengan si A serta anaknya di foto pertama. Di foto kedua, Patrick malah bergandengan dengan anak si A, seolah-olah anak si A itu adalah anaknya. Belibet Yami menjelasinnya. Ya begitulah pokoknya. Hal itu membuat Bjorn segera pergi dari ruang itu dan menemukan Abel di dalam kolam renang. Setelah paham kalau Patrick ini bukan orang baik dan sudah membuat banyak keluarga pindah alam, Bjorn segera membangunkan Louis dan Agnes untuk segera pergi dari rumah Patrick malam itu juga. Satu hal yang mungkin Bjorn tidak sadar, kalau mereka semua sudah terperangkap dalam jebakan Patrick dan Karin. Di dalam perjalanan pulang itu, terlihat sebuah mobil yang terus-terusan mengganggu penglihatan Bjorn saat berkendara, dengan selalu memberikan lampu jauh ke arah mobil Bjorn. Sampai akhirnya, Bjorn keluar jalur dan mobil mereka terperosok ke sebuah lubang. Bjorn mencoba mencari bantuan ke sebuah rumah di ujung lapangan, namun sayangnya rumah itu kosong. Bjorn kembali ke dalam mobilnya, tapi Agnes dan Louis sudah tidak ada di sana. Dan tidak lama, Patrick datang membawa Louis serta Agnes di dalam mobilnya. Saat itu, Bjorn sudah sadar betul kalau ia dan keluarganya di dalam bahaya. Berada di negara orang, ia hanya bisa memohon kepada Patrick agar tidak mencelakai ia dan keluarganya. Kemudian mereka berlima berkendara ke sebuah tempat di mana di sana sudah menunggu Mujahid. Lalu Mujahid mengambil Agnes, serta membuat Agnes bernasib sama dengan Abel agar tidak bisa mengadu. Kemudian tindakan kejam juga menimpa Bjorn dan Louis, di mana mereka berdua dibawa ke tanah terbuka tempat Bjorn dan Patrick pergi tadi siang. Di sana, Patrick meminta Bjorn dan Louis untuk menanggalkan semua atribut yang mereka gunakan, dan setelah itu menyuruh mereka turun ke tebing. Di cekungan lembah tebing itulah Bjorn dan Louis dibuat pindah alam oleh Patrick dan Karin. Lalu bagaimana dengan Agnes? Agnes diangkat jadi anak mereka menggantikan Abel. Dan begitulah seterusnya Patrick melakukan tindakannya untuk mencari korban-korban yang lain. Nah gengs, itulah akhir yang benar-benar bikin nyesek dari film Speak No Evil rilisan tahun 2022. Kalau kita flashback sedikit, rasanya masih terngiang gimana hancurnya perasaan Bjorn saat cuma bisa memohon di depan Patrick agar keluarganya nggak dicelakai. Tapi ya gitu, pada akhirnya mereka berdua harus pindah alam di cekungan tebing itu. Sementara Agnes terpaksa menjalani hidup baru sebagai anak pengganti dalam siklus kegilaan Patrick dan Karin selanjutnya. Secara kritis, Mimin mau bilang kalau akting dari masing-masing aktor di film ini bener-bener epic dan jempolan banget. Mereka berhasil membangun ketegangan yang creepy secara perlahan. Rasa takut dan gak nyaman itu muncul sedikit demi sedikit, gak langsung meledak. Jujur aja, buat gue pribadi yang juga tipe orang gak enakan, nonton film ini tuh kayak lagi diteror sama sifat sendiri. Mimin ngerasa gak nyaman banget pas Louis dan Bjorn akhirnya berani negur Patrick soal cara dia mendidik Abel. Terus siapa sih yang gak ngerasa berat bibir atau emosi pas momen Patrick secara halus minta Bjorn bayar seluruh tagihan makan malam? Itu momen yang bener-bener ngetes batasan kesabaran dan sopan santun kita. Nilai yang bisa kita petik dari film ini adalah sopan santun dan keramahan itu emang penting, tapi jangan sampai hal itu membunuh insting kewaspadaan kita. Menjadi nggak enakan bisa jadi bumerang kalau kita mengabaikan red flags dari orang baru. Jangan takut untuk bilang tidak atau pergi dari situasi yang udah ngerasa nggak beres sejak awal. Trust your gut feeling. Gimana menurut kalian? Apa kalian bakal sepasrah Bjorn kalau ada di posisi itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel Katomuji supaya Mimin makin semangat bikin konten alur cerita gila kayak gini. Segitu saja untuk pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya di channel Katomuji. Adios, bye. Film apa lagi ya bagusnya di review buat malam Jumat?